24 jam hari ini. Sejumlah wartawan yang tergabung dalam berbagai organisasi wartawan di Palembang menggelar aksi solidaritas di Bundaran Air Mancur. Dalam aksi damai dengan penandatanganan petisi meminta agar keadilan dan kebebasan pers bisa diwujudkan secara utuh. Sejumlah wartawan yang tergabung dalam berbagai organisasi wartawan di Kota Palembang menandatangani petisi untuk meminta keadilan dan kebebasan pers. Aksi yang digelar di Bundaran Air Mancur dilakukan karena masih tingginya kasus kekerasan wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Ketua Aji Kota Palembang, Prawira Maulana, mengatakan, tindak kekerasan yang dialami wartawan sudah melanggar pasal 170 KUHP dan pasal 18 Undang-Undang Pers tentang tindakan menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik. Keseriusan Polda Jatim dalam menindak para pelaku kekerasan menjadi bukti profesionalisme kepolisian ke depan. Meminta Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan jajarannya untuk memberikan perlindungan terhadap jurnalis yang melakukan kerja-kerja jurnalistik. Yang ketiga, mengingatkan kepada aparat penegak hukum, khususnya di Sumsel dan masyarakat, bahwa kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Meski begitu, kekerasan yang dialami wartawan masih cukup tinggi. Dari 117 kasus ancaman terhadap wartawan, 99 kasus terjadi pada wartawan, 12 kasus pada pers mahasiswa, dan 6 kasus pada media, terutama media cyber. Oleh sebab itulah, pihaknya menuntut kebebasan pers dengan penandatanganan petisi, aksi parade poster, teatrikal orasi. Dalam aksi itu juga dilakukan pembagian masker kepada pengguna jalan. Sementara itu, Direktur Ditintel Kampolda Sumsel, Kombes Pol Ratno Kuncoro, siap menerima aspirasi dari berbagai organisasi wartawan di Palembang. Pihaknya akan mempelajari aspirasi tersebut sehingga bisa memberikan solusi yang terbaik. Untuk membenahi literasi mereka dan memahami bahwa pers itu merupakan suatu profesi yang dilindungi oleh undang-undang dan ada kebebasan pers yang harus dihormati oleh semua pihak. Reporter Kurniawan dan juru kamera Al-Hadi Parit, palpres.com. Pemirsa, bersepeda mulai menjadi gaya hidup baru bagi masyarakat Palembang. Seperti komunitas sepeda GCP Biker, komunitas sepeda rumahan ini hampir setiap pekan goes dengan mengeksplorasi sejumlah destinasi wisata di Palembang, salah satunya Pulau Komaro. Bagaimana keseruan para goeser ini? Berikut liputannya untuk pemirsa Sumsel 24 jam. Destinasi wisata Pulau Komaro menjadi tujuan anggota GCP Biker, komunitas sepeda beranggotakan penghuni perumahan Geria Cipta Persada, memang rutin menggelar goes. Selain berolahraga, komunitas ini juga mempererat silaturahmi sesama penghuni perumahan GCP. Ketua GCP Biker, Om Pir, mengaku hampir setiap pekan menggelar goes dengan rute ditentukan secara musyawarah. Seperti kali ini, komunitas sepeda rumahan memilih goes ke Pulau Komaro dengan rute perkampungan hingga jalan lokal. Setelah sampai di dermaga Pulau Komaro, para goeser menaiki ketek untuk sampai ke Pulau Komaro. Alhasil, sesampainya di pulau tersebut, para goeser langsung menikmati keindahan alam dan bangunan pagoda di Pulau Komaro. Selanjutnya, para goeser ini beristirahat di kantin sembari menikmati kudapan dan kopi hangat. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batalion Infanteri Raider 200 Bakti Negara merupakan satuan pemukul strategis Kodam 2 Sriwijaya yang menjadi garis terdepan dalam berperang. Tepat pada tanggal 1 April ini, unit Raider 200 Bakti Negara genap berusia 63 tahun. Kami sangat yakin para prajurit akan semakin profesional dalam bertugas sesuai dengan jargon yang diusung, yakni cepat, senyap, dan tepat. Saya Tri Nurwanto, General Manager Harian Umum Palembang Express dan palpres.com mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-63 buat unit Raider 200 Bakti Negara. Dengan usia yang tidak muda lagi, para prajurit semakin cepat dalam bertindak, senyap dalam bergerak, dan tepat pada sasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Suwandi, korban yang tenggelam dari bidu saat hendak berangkat menuju tempat kerja pagi tadi. Saat ditemukan, tubuh korban sudah mengapung di bibir Sungai Musi.
Operasi pencarian korban Suwandi selama 3 hari yang dilakukan tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil. Korban yang diketahui tenggelam di Sungai Ogan Selasa pagi kemarin ditemukan sejauh 24,3 km dari lokasi kejadian. Saat ditemukan, jasad korban mengapung di bibir Sungai Musi. Kepala Basarnas Palembang, Heri Marantika, mengatakan timnya menemukan jasad korban sekitar pukul 7:55 pagi tadi. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia, sehingga jasad korban langsung dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan proses pemakaman. Heri menjelaskan informasi tenggelamnya korban diketahui saat hendak pergi ke tempat kerjanya di pabrik beras Sinartani Selasa sekitar pukul 7 pagi. Saat kejadian, korban yang hendak menyeberang sungai menggunakan perahu biduk dihempas oleh ombak dan tenggelam. Untuk itulah pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar mengutamakan keselamatan baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur SAR yang terlibat sehingga korban dapat ditemukan. Reporter dan juru kamera tim Basarnas Palembang melaporkan untuk Sumsel 24 jam. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi yang dijadwalkan berlangsung Oktober 2021 di Kabupaten Oku Timur sebagai salah satu tuan rumah dari beberapa cabang olahraga terancam terganggu. Soalnya proyek pembangunan gedung Sport Center Martapura yang peletakan batu pertamanya dilakukan Gubernur Sumatera Selatan pada Agustus 2020 itu diduga tersendat pelaksanaannya. Sebagai salah satu tempat untuk menunjang pelaksanaan Porprov 2021, keberadaan Gedung Sport Center atau GSC Martapura sangat diharapkan selesai pada waktunya. Pembangunan GSC ini diketahui menggunakan dana bantuan CSR dari salah satu perusahaan BUMN di sini. Namun kenyataan di lapangan jauh panggang dari api. Soalnya proyek yang menelan dana 7 miliar rupiah lebih ini, progres pembangunannya baru mencapai pembuatan struktur, pondasi, slope, kolom, dan balok. Sementara proses pembuatan tribun sedang berjalan. Project Manager PT Tristar Mandiri, Bambang selaku kontraktor pembangunan GSC menegaskan, walau pembangunan tahap 1 berjalan lancar, namun untuk tahap 2 yang meliputi finishing dan landscape-nya jika tidak segera dimulai, dikhawatirkan tidak akan selesai sebelum Oktober 2021 mendatang. Kalau untuk kendala untuk di tahap 1, sampai sekarang belum ada kendala. Hanya kalau mau melanjut ke tahap 2, Pak, ini estimasi waktu kita harus matang betul. Karena kami ini mengerjakan di tahap 1, ini hanya struktur. Struktur ini berakhir di akhir Mei sekarang. Sementara kalau memang ini bangunan akan digunakan untuk Porprov di bulan 10, berarti kan harus penyelesaian di tahap 2. Tahap 2 ini kelihatan pekerjaannya lebih banyak daripada tahap 1. Dan mungkin memerlukan waktu juga antara 5 sampai 6 bulan lagi. Jadi kalau memang mau bangunan ini mau dipakai Porprov, seharusnya memang dari saat ini juga harus sudah bersiap-siap untuk pekerjaan di tahap 2. Terkait kendala yang dihadapi untuk pekerjaan tahap kedua, menurut Bambang, pihaknya sebagai kontraktor terkendala pendanaan. Saat ini pihaknya sedang mengajukan penyaluran dana kembali untuk tahap 2, tapi hingga saat ini belum cair. Untuk tahap 2, saya kan sebagai kontraktor tidak mengerti itu dana mau turunnya dari mana. Apakah itu mau pakai APBD, APBN, saya nggak ngerti. Apa mau pakai CSR kembali gitu. Sementara Bupati Oku Timur Haji Lanusin ST menambahkan, jika progres pembangunan GSC tersebut mangkrak, Pemkab Oku Timur akan segera menyurati pihak perusahaan tersebut agar pembangunan bisa terus berjalan. Sebab target pembangunan GSC tersebut harus sudah selesai sebelum gelaran Porprov berlangsung. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palfresh Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan prajurit Yonif Raider 200 Bakti Negara dalam menjaga perbatasan negara Republik Indonesia dengan Malaysia selama kurang lebih 10 bulan tidak terlepas dari peran Komandan Batalion Infanteri Raider 200 Bakti Negara Mayor Infanteri Andi Irawan SH. Tepat 1 April ini, sahabat saya akan mengikuti upacara kenaikan pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel. Saya ucapkan selamat dan sukses. Semoga karir sang komandan akan semakin melesat dan terus mengabdi kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.